ini karena tadi toko benar-benar super sibuk untuk hari ini. Thanks buat para pemilik Innova Reborn. Hari ini cukup sekitar ada 5 atau 7 tadi, 7 mobil Innova Reborn yang ganti velg di tempat kita. Berbagai macam dan velg itu udah terpasang di Innova Reborn tadi, jadi pilihannya banyak. Jadi ada yang pilih Phoenix, ada yang pilih Torsion, ada yang pilih FF1, ada dan banyak yang lainnya, ada yang pilih NK juga tadi. Nah, untuk pada yang mobilnya si Bro Ricardo ini, karena dia pakein velg OZ, ini adalah velg OZ Rally ya, ring 15, lebar 7,5, offsetnya 49. Dan waktu itu center hole-nya ini kecil, ya kan? Dari bawaannya kecil. Karena apa dibikin kecil? Karena emang sengaja mobil ini kan dari si produsen waktu itu kita inden dari Italinya itu memang speknya itu memang belum tahu mau buat mobil apa. Tapi karena kita udah punya mesin bubut dan sendiri dan mobil dan mesin millingnya sendiri, jadi kita pesen kita request untuk yang hole-nya kecil. Jadi emang lubangnya kecil. Akhirnya ini karena terpasang di mobilnya Bro Ricardo di Innova Reborn. Karena mau dibikin konsep rally seperti model-model rally seperti itu dengan lebar velg 7,5, offset 49, akhirnya masuk ke dalam ya seperti itu. Jadi mau nggak mau kita harus buatin spacer ya, ini namanya spacer knob untuk yang ini. Untuk bagian depan masih aman pakai spacer knob, dan tapi yang untuk belakang itu harus pakai adapter. Nah, mungkin akan saya tunjukin untuk yang adapternya besok, karena hari ini baru selesai untuk proses pembuatan spacer knob-nya. Spacer knob-nya ini spesifikasinya adalah tebalnya sekitar 15 mili. Tebalnya 15 mili untuk ini, karena yang bagian depan itu kurang sekitar 15 mili. Yang belakang kalau mau rata bodi, karena ini mau dibikin rata bodi, jadi yang belakang itu butuh sekitar 42 mili. Dan itu nggak memungkinkan untuk pakai spacer knob gitu ya. Untuk spacer biasa atau spacer knob itu nggak memungkinkan gitu ya. Jadi harus pakai adapter. Jadi harus tambah baut. Jadi bautnya harus double ya, adapter itu seperti itu. Terus kalau spacer knob ini itu juga sama, harus diganti baut, bukan ditambah baut. Jadi kalau adapter itu ada beberapa lubang lagi di sini tambahan yang memang jadi bautnya jadi ada double gitu ya. Jadi 2 kali baut. Dan kalau untuk spacer knob ini hanya bautnya aja yang kita panjangin, kita ganti ya seperti itu. Dan spek ya atau detail dari ukuran ini adalah ini 60,1 ya, dan ini kita buat 66,1 untuk yang bagian sisi yang masuk ke dalam si velg. Seperti itu kurang lebih ya, tuh seperti itu. Jadi ini yang masuk ke sini, cuman ini yang belum dibubut velgnya. Dan untuk bagian sini sebelah sini kita bikin jadi 60,1 supaya masih ada space, jadi masih ada tahanan, masih ada kekuatan lah tambahan. Nah, ini karena dia lebih besar, otomatis kan yang ini kan sedangkan ini dibolongin, jadi otomatis kekuatannya kan kalau dibikin sama-sama 60,1 bisa, karena ini masih dapat sebenarnya. Tapi gue pikir biar lebih safety, gue ini bikin 66,1 aja, dan untuk yang sisi center hole tetap 60,1, jadi nggak perlu pakai centering lagi. Jadi inilah spacer knob, itu artinya spacer tambahan ya, tambahan untuk supaya velgnya ini lebih keluar ya. Ini sih dibikin rata body bukan keluar body, jadi itu perlu space kayak gini tambahan. Jadi spacer biar lebih tambah narik keluar biar bisa rata body, dan ini biar lebih kuat. Jadi gue putusin ini tetap biar nggak pakai centering lagi, benar-benar ngepas ke center hole, ngepas ke velg, ngepas ya. Jadi tujuan gue untuk itu sih. Kenapa sih nggak ini disamain aja 60,1 nggak apa. Jadi itu tujuannya biar lebih kuat. Jadi ini pegangannya jauh lebih kuat. Nah, ini contoh yang sudah dibubut ya, sudah dibubut tadi, ada di proses dibubut. Ini lagi ngerapiin finishing, dan ini yang benar-benar ukurannya sudah sesuai. Jadi yang velgnya tadi kan 60,1, ini 66. Jadi seperti ini nanti hasil akhirnya. Nah seperti ini. Jadi ini akan berpegangan kuat di velgnya, dan sini ngepas juga di sisi center hole seperti itu. Dan ini BCD-nya adalah 5x114, dan ini bautnya otomatis harus diperpanjang. Kita ganti dengan baut yang baja yang panjang seperti itu. Tujuannya mengurangi getaran juga. Jadi ini udah nggak ada
centering lagi. Ini semuanya dibikin bener-bener sesuai dengan spek ini gitu ya Max Bro. Dan ini saat ini hari ini baru selesai untuk proses pembuatan spacer seperti itu ya. Dan itu tadi spesifikasinya. Kalau kalian punya Innova Reborn terus gunain velg OEM atau velg aftermarket yang seperti ini, cuman nggak terlalu lebar ya biasanya, karena biasanya itu memang kalau velg rally itu biasa lebarnya emang segini gitu, jadi nggak lebar-lebar banget ya seperti itu. Memang kecuali ringnya besar, kalau rally nggak bisa ring-ring yang terlalu besar ya Max Bro. Jadi memang ringnya dibuat sengaja kecil. Biasanya ini kebetulan ini ring 15 terus lebar 7,5, offsetnya 49, ini masih masuk ke dalam. Jadi seperti masih OEM look ya. Cuman sih menurut gua sih kalau dari jauh sih udah kelihatan bagus, cuman kalau pas dideketin ya memang kurang pas seperti itu. Jadi kurang rata body. Nah, ingat ya Max Bro, kalau di Innova Reborn velgnya lebar 7,5, punya offset 49. Untuk yang bagian depan supaya lebih kelihatan rata body dan masih bisa belok, gak nyangkut di fender, karena terlalu keluar itu biasanya akan nyangkut di fender karena ukurannya bannya cukup besar, 235 75 ring 15. Itu pakai BF Goodrich AT dan itu nyangkut, jadi maksimum segini 15 mili untuk yang depan. Dan untuk yang bagian belakang itu pakai 42 mili seperti itu Max Bro ya. Oke, mungkin kita akan lanjutkan esokan hari. Untuk proses pembuatan adapter kita akan tunjukin dari awal hingga akhir. Jadi teman-teman kalau beli velg di Otomax, jika seandainya perlu ada yang di custom seperti ini, custom artinya ya seperti ini, bukan di custom dirubah bentuk velgnya atau yang lainnya, itu kita belum bisa. Saat ini yang kita bisa deliver ke teman-teman ya, contoh kayak velgnya si Garasi Drift harus di custom centeringnya aja, lu nggak perlu ragu lagi. Kalau di Otomax tuh jelas-jelas bisa aman. Dan kalian kalau punya velg blank PCD atau mobil kalian yang PCD-nya itu aneh gitu kan, jarang ada di pasaran velg-velgnya, dan kalian bisa order di Otomax juga. Dan Otomax juga menyediain velg yang blank PCD, jadi belum ada lubangnya. Nah, belum ada lubang ini dan belum ada, semuanya masih rapet ya seperti itu. Dan kita punya solusinya untuk kita lubangin. Nah, ini kita pakai namanya mesin milling. Ini adalah fungsinya untuk bikin lubang PCD ini. Dan ini kita udah ada DRO nya ya. Ini DRO ini adalah tujuannya untuk mempermudah dan membuat akurasi dari si PCD ini benar-benar 100% tepat seperti itu ya Max Bro ya. Kalau mesin bubut biasanya fungsinya untuk membuat bikin center hole, ngubangin, besarin center hole seperti itu ya. Bukan ngecilin center hole ya Max Bro ya, seperti itu ya. Atau bisa juga nambahin PCD velg gitu, seperti itu. Contohnya untuk yang seperti ini masih kita bisa buatin jadi PCD 5x100, ini masih memungkinkan. Jadi kita tambahin di antara sela-sela yang space yang masih ada. Tapi nggak semua velg bisa, karena kebetulan yang ini bisa karena ini rata. Seperti itu ya Max Bro. Jadi paling itu dulu, kita lanjutin besok untuk informasi detail mengenai pembuatan ataupun proses pembuatan dari adapter. Mungkin sampai di sini dulu, kita lanjut besok. Baik, gua udah sekarang lagi di Otomax. Yang kemarin gua di Otomax Garage ada bikin ini spacer khusus buat yang ini. Nah, ini kan cukup tebal, kurang lebih 15 mili. Jadi ini nanti akan di sini, dipasang di sini ya. Ini kan bautnya saat ini pakai baut standar. Ini harus diganti yang lebih panjang. Supaya apa? Supaya nyampe. Nah, bautnya lebih panjang. Kurang lebih jika terpasang nanti akan seperti ini ya. Bautnya lebih panjang, kurang lebih ya sekitar panjangnya seperti ini, kurang lebih sama dengan yang lebih panjang. Jadi sisanya tetap segini ya, seperti itu Max Bro. Dan ini kita buat pas di sini, center hole ini kita buat pas. Nah, terus yang di sini pas ke velgnya, yang seperti kemarin udah gue jelasin. Nah, ini sengaja nggak gue lubangin biar lebih kokoh dan lebih kuat, karena ya pastinya lebih safety, karena ini bukan buat gue bikin sendiri di sini ya, di Otomax sendiri, di Otomax Garage. Jadi kita buat ya sesuai dengan spek kita, bukan
kita buat universal, tapi memang kita buat khusus di mobil ini. Dan ini sekarang lagi mau coba diganti bautnya dulu biar panjang, terus habis itu biar nanti nyesuaiin fitmentnya. Dan karena ini dibikin rata body dengan ukuran ban 235 75 15 itu besar, jadi ini gua harus modifikasi juga untuk bagian yang ini. Nah ini harus gua modifikasi, ini mungkin rencananya mau gua ganti. Terus ini supaya bisa gua ratain, supaya nggak ada nongol di sini. Yaitu proses selanjutnya sekarang kita coba cek untuk pembuatan adapter. Setelah adapter jadi, nanti kita akan gua tunjukin juga untuk pemasangan adapternya itu sendiri. Jadi apa aja komponen yang harus pas yang pasang sesuai ukuran dengan di mobil ini. Oke, itu dulu. Sekarang kita ke yang Automax Garage lagi proses bikin adapter ya. Kita sekarang udah sampai di tempat Automax Garage ya, nggak jauh dari Automax Store. Dan ini adalah proses pembuatan adapter. Jadi karena kita mau tebal banget ini, karena biar rata body itu harus, untuk yang belakang khususnya harus sekitar 42 mili ya. Iya. Ya. Kita buat 42 mili untuk keluarnya. Jadi kita butuh ini kurang lebih bahannya sekitar 50 mili bahannya. Kenapa? Karena nanti harus ada bikin untuk centeringan. Dudukan untuk bikin centeringnya. Dan ini sih, kalau ini khusus untuk Pajero, adapternya seperti ini ya. Jadi kenapa lubangnya banyak? Karena yang baut yang ini, sisi yang ini adalah baut yang bakalan nanti nempel di sisi dengan mobil, adapternya si mobil. Sedangkan ini tambahan lagi, jadi nanti akan keluar baut di sini, ini yang akan menopang ke peleknya. Seperti itu, di sini di pelek, baut yang akan keluar ke pelek. Di sini centering yang ke pelek udah dibuat juga langsung, dan ini yang akan ke sisi mobil, adapter sisi mobil. Dan kalau untuk ini 6 kali 139,7, cuman kalau untuk saat ini yang mobilnya si Roy ini Innova itu 5 kali 114. Jadi ini lagi proses diratain dulu, jadi ratain depan belakang, kemudian baru mulai dibentuk untuk ininya ya, dibentuk buat dudukan centering, kemudian dibolongin untuk center hole-nya, lalu kita letakkan di sini ya, nanti kita letakkan di sini. Nanti kita akan di sini adalah proses pembuatan PCD-nya ya. Ini adalah untuk melubangin si PCD mobil. Dan untuk di sini kita udah ada DRO-nya ya. Udah DRO ini fungsinya adalah untuk menentukan PCD. Jadi mau 5x114 atau 4x100, dan itu semuanya udah ada rumusnya ya. Tinggal kita input, tinggal kita center ya. Setelah itu tinggal kita tentuin PCD-nya berapa. Di semuanya udah ada rumusnya, udah jelas. Jadi zaman sekarang udah bukan sesuatu yang wah lagi atau yang suatu yang rumit sekali, cuman memang butuh ketelitian aja, jangan sampai salah supaya benar-benar PCD-nya pas. Dan itu semuanya udah ada contekannya. Zaman sekarang udah tinggal buka Google, semuanya tersedia. Jadi Max Bro semua nggak perlu sampai yang kayak untuk menghafal apa segala macem. Ya boleh, silahkan kalau Anda punya skill di situ gitu. Cuman kalau misalkan menurut gua sih lebih baik kita mikirin hal-hal yang lebih penting gitu ya. Jadi untuk hal yang seperti ini tinggal kita
cari di Google, semuanya udah tersedia. Seperti Bro sudah ini, memang udah ada basic, dia udah ada sebelumnya, memang udah sekolahnya di bidang teknik juga, jadi ada perbubutan duniawi dan permilingan duniawi. Cuman setiap sekolah itu semuanya kan biasa basicnya yang diajarin, lalu kita terus belajar, kemudian sempat training juga gitu kan. Kita training beberapa kali ke profesional ya, bukan cuma sekedar bubut untuk keperluan centering dan ataupun adapter seperti ini atau PCD. Jadi kemarin kita trainingnya sampai yang sulit ya, untuk benar-benar bukan yang, kalau ini boleh dibilang sih ya masih bisa lah, ngomong gampang banget juga enggak, cuman ini bukan yang tingkat kesulitan yang paling high, tapi Bro Surya udah bisa lewatin itu semua, jadi aman, tenang, PCD-nya pasti pas Max Bro, jadi nggak usah khawatir kalau mau bubut, velg, bikin PCD atau rubah, mungkin nambahin PCD lah gitu ya, nambahin PCD yang mungkin kita bisa masih mau kerjain. Kenapa kalau rubah PCD itu biasanya kalau harus dicor lagi dengan material, misalkan ini kita mau rubah gitu kan, ini udah nggak menumpuin lagi untuk dilubangin, misalkan dibikin 5x100 seperti itu, tapi kalau harus ngecor lagi kita mungkin nggak mau ngerjain sih ya. Kenapa? Karena untuk komponen si material aluminiumnya ini kita nggak tahu kan, setiap pabrikan itu beda-beda. Nah, nempelnya itu seberapa nempel yang kita nggak recommended ya. Untuk zaman sekarang menurut gua lu nggak usah perlu repot-repot untuk seperti itu, karena itu biayanya juga nggak murah, terus standarisasinya udah jadi nggak jelas ya kan. Lebih baik lu beli saat ini produsen dari China ataupun lokal itu udah banyak ya, jadi mendingan kita made by order aja, mungkin blank atau malah bisa request langsung seperti itu ya. Jadi yang nggak perlu terlalu repot-repot banget lah gitu ya, bukan suatu yang wah gitu kan, merubah PCD apa segala macem, itu bukan, menurut gua udah bukan zamannya lah sekarang. Tinggal made by order ke Cina, itu juga kesini bisa, memang lu harus nunggu seperti itu ya. Atau kalau memang ini sih, kalau dari kita Automax sih rencananya kita ada masukin model-model yang blank PCD, jadi kita stok di sini yang nggak ada PCD-nya, nanti kita akan buatin PCD-nya sesuai dengan mobil kalian, seperti itu ya Max Bro. Ya mungkin ini nanti kita coba lanjut lagi, kita tunjukin proses pembuatan adapter, lalu proses drillnya juga, dan nanti proses pemasangan di mobilnya. Nanti terus sampai hasil akhir sudah terpasang seperti apa, nanti tonton terus video ini ya. Itu aja, nanti kita lanjut lagi. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Don't stop that thrill. My bones crave your skin. Temptation within. Mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.